Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain sad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Sabtu subuh Masjid At-Taubah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga semua sehat-sehat selalu berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh kali ini kita masih bisa berkumpul kembali, masih bisa bermajlis, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka untuk mengerjakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat subuh. Dilanjut lagi kewajiban juga sebagai seorang muslim, yaitu mencari ilmu kaitannya dengan ilmu Islam yang wajib kita cari dan kita ketahui. Kemudian bisa juga ini sebagai sarana silaturahim, sebagai sarana tegur sapa di antara kita semua yang mungkin di antara kita seminggu full itu sibuk kerja ya, dari ba'da subuh sampai ba'da isya baru pulang. Jadi ketemunya ya di masjid. Memang masjid ini adalah tempat sosial yang paling luar biasa. Jadi semua orang bisa ketemu, semua orang bisa saling tegur sapa, tidak ada perbedaan ya, yang datang duluan dia di shop depan, yang datang terakhir juga di shop belakang. Tidak ada spesial. Walaupun Pak RT mungkin datang duluan ya di depan, datang terakhir ya di belakang. Jadi tidak ada perbedaan. Itulah di masjid. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, serta orang-orang yang selalu mempelajari dan mengamalkan ajaran Nabi Muhammad hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin, bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh kali ini agak sedikit berbeda ya menunya atau materinya, yang insyaallah akan coba kita pelajari bersama, coba kita renungkan dan kita amalkan bersama. Mungkin di awal saya mulai materi, judulnya atau mata pelajaran berbeda dengan sekarang. Kalau di awal-awal Sabtu keempat kita bahas apa? Sirah. Sirah itu apa? Cerita atau perjalanan, kisah hidup tentang Nabi Muhammad SAW. Dan kemarin baru sampai Nabi menikah dengan Khadijah. Nah, qadarullah, pada kesempatan kali ini kita ganti menu.
ganti menu, ganti mata pelajaran, dan insya Allah sama pentingnya dengan pelajaran yang kemarin atau dengan materi yang kemarin, karena materi yang sekarang ini ya kaitannya dengan Al-Quran, kitab suci yang setiap hari kita baca, wajib kita baca ketika kita sholat, yaitu surat Al-Fatihah. Alangkah baiknya kita tahu artinya dan tahu apa maksudnya. Tahu artinya dan tahu apa maksudnya. Nah, untuk pelajarannya adalah atau mata kuliahnya adalah tafsir ya, tafsir. Ilmu tafsir ini atau pelajaran tafsir ini adalah pelajaran yang istilahnya santai tapi pasti. Tidak boleh gerusa-gerusu, harus dinikmati. Setiap ayat demi ayat, setiap hadis demi hadis, di situ ada kisah, di situ ada asbabun nuzul, harus kita nikmati. Jadi nggak boleh, cepat-cepat harus habiskan 30 juz, tidak. Nah, tadi memang ini ilmu yang penting, dan kalau kita belajar Al-Quran, kalau mohon maaf belajarnya terjemah saja, itu kayaknya kurang. Karena apa? Karena bahasa Arab itu tidak bisa diwakili oleh bahasa apapun di dunia ini, baik itu bahasa Indonesia, baik itu bahasa Arab, bahasa Inggris atau bahasa yang lain, tidak bisa terwakili. Di situ ada istilah-istilah atau kata-kata atau kalimat-kalimat yang memang harus dijelaskan. Kalau diartikan tuh maknanya akan bias, akan ini kemana ini? Ini maksudnya apa? Seperti itu. Seperti contoh kata zihar. Zihar itu apa aja Pak? Zihar kalau kita letterlock artikan itu adalah punggung, dhahr, punggung. Jadi kalau dalam bahasa fikih, zihar itu mengatakan seorang suami mengatakan kepada istri, anti alayya ka dhahri ummi, yang artinya, wahai istriku, engkau itu seperti punggung ibuku. Itu kira-kira kalimat tersebut benar apa salah? Kalau di dalam budaya kita, benar apa salah kira-kira? Anti alayya ka dhahri ummi, wahai istriku, kamu tuh seperti ibuku. Kira-kira betul apa salah sesuai dengan budaya kita? Betul ya? Betul, karena mungkin perhatiannya bisa jadi, mungkin kasih sayangnya bisa jadi, mungkin masakannya juga bisa jadi. Tapi di dalam syariat Islam, di dalam bahasa Arab, itu merupakan sebuah pelanggaran. Tidak boleh kita mengatakan anti alayya ka dhahri ummi, engkau wahai istriku bagaikan punggung ibuku. Nah, kata tersebut atau kalimat tersebut harus ditafsirkan, harus dijelaskan apa maksudnya. Maksudnya adalah ketika seorang suami mengatakan seperti itu, mengatakan kalimat zihar, itu dia berarti atau bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya, atau bersumpah untuk tidak berhubungan biologis dengan istrinya, dan itu tidak boleh di dalam Islam. Bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Nah, itu mengapa kita harus belajar tafsir Al-Quran itu seperti itu. Itu salah satu contoh saja, dan masih banyak sekali istilah-istilah atau kalimat-kalimat atau kosakata-kosakata yang memang harus dijelaskan. Ini kalimat ini untuk siapa? Ya, sebab turunnya ayat ini bagaimana? Diturunkan untuk siapa? Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita belajar terjemah saja, itu kayaknya kurang pas. Jadi harus ada tafsirnya. Nah, maka dari itu, ya kalau bisa bapak-bapak ibu-ibu ini ada istilahnya catatan lah atau retret. Nah, siapa tahu nanti ada
kalimat-kalimat atau ayat-ayat yang memang penting nih dicatat, kemudian di apa maksudnya gitu. Jadi mungkin di terjemahan tidak ada, di tafsir ada. Jadi maksudnya seperti ini, kita nikmati saja pelajaran atau materi tafsir berikut ini. Nah, sebelum kita masuk dalam kitab tafsirnya, yang insya Allah kita akan menggunakan kitab tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir, kalau Bapak Ibu punya bukunya ya lebih baik. Nah, itu ada yang Arab, juga ada yang Indonesia, ya. Ada yang Arab, juga ada yang berbahasa Indonesia. Di mana belinya? Di Shopee banyak. Di Shopee banyak. Di Shopee itu apa aja ada. Mau buku model kayak gimana, mau barang kayak gimana, ada semuanya. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada, kalau punya silahkan dibawa. Nanti kita belajar bareng-bareng. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama mungkin kita akan sedikit mengetahui apa pengertian tafsir dan takwil. Apa pengertian tafsir dan takwil? Karena Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, Allahumma alimhu fiqha wa ta'wil. Ya Allah, Ibnu Abbas didoakan oleh Rasulullah, ya Allah, semoga Ibnu Abbas ini faham tentang ilmu fikih, ilmu agama, dan ilmu tentang takwil. Maksudnya takwil Al-Quran dan tafsir Al-Quran. Nah, perbedaannya apa? Atau persamaannya di situ apa? Kita akan bahas dulu apa pengertian tafsir. Tafsir berasal dari kata al-fusru atau fasara yufasiru tafsiron, yang mempunyai arti al-ibana wal kasyaf, menjelaskan dan menyingkap sesuatu. Makna ini tampak sesuai dengan surat Al-Furqan ayat 33, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Jadi tafsir itu secara bahasa adalah penjelasan, menjelaskan dan menyingkap apa yang ada di dalam sesuatu tersebut. Itu namanya tafsir. Jadi dikorek-korek, dijelaskan, disingkap. Menurut pengertian terminologis atau istilah, secara istilah, dan ini banyak sekali ulama-ulama yang mengistilahkan istilah tafsir tersebut. Saya ambil satu saja dari Al-Hafidz As-Suyuti, dari Imam Az-Zakasi. Tafsir adalah ilmu yang memahami atau ilmu untuk memahami kitab Allah, yaitu Al-Quran, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjelaskan makna-maknanya, menyimpulkan hikmahnya dan hukum-hukumnya. Jadi kalau kita membaca terjemah saja, nah mungkin di situ akan kelewat maknanya apa sih, atau maksudnya ini seperti apa. Kemudian hikmahnya mungkin kita belum tahu juga. Hikmah diturunkan ayat ini seperti apa, atau hikmah yang bisa kita ambil dari ayat tersebut itu apa. Kemudian hukum-hukumnya. Nah, tentu di dalam Al-Quran ini mencakup hukum-hukum atau perintah-perintah yang kaitannya dengan perintah dan larangan. Di situ ada perintah sholat, di situ ada perintah untuk puasa, dan di situ juga ada larangan-larangan. Larangan untuk makan darah, larangan untuk makan daging babi, larangan untuk makan bangkai, larangan untuk minum khamar, dan lain sebagainya. Nah, sekarang pengertian takwil. Takwil menurut bahasa adalah awwala yu'awwilu takwilan, yaitu kembali kepada asalnya. Dan adapun menurut istilah ulama salaf, yaitu menegaskan yang dimaksud ada dua macam, yaitu yang pertama adalah menafsirkan kalimat dan menerangkan artinya, baik arti tersebut sama dengan bunyi lahiriah, bunyi aslinya, ataupun berlawanan. Ya, ini ada kata misalkan tadi zahir ditakwilkan dengan apa, kuwah atau kekuatan ditakwilkan dengan apa, jannah kebun itu ditakwilkan
dengan apa. Kemudian al-anhar, sungai-sungai itu ditakwilkan dengan apa. Kemudian wajah ditakwilkan dengan apa, atau diganti atau diterangkan dengan kalimat apa. Seperti itu. Misalkan masjid kita takwilkan dengan tempat sosial atau tempat ibadah, seperti itu. Atau misalkan tangan kita takwilkan dengan kekuatan. Kemudian pikiran kita takwilkan dengan ilmu. Nah, itu sesuai dengan mufassir atau ulama tafsir tadi mentakwilkan. Yang kedua, takwil adalah esensi atau isi dari apa yang dikehendaki oleh suatu kalimat. Maka apabila kalimat itu berupa tuntutan, maka takwilnya adalah esensi perbuatan yang dituntut. Maknanya adalah ketika di suatu ayat itu terdapat bunyi perintah, terdapat ayat perintah atau amr, maka bisa ditakwilkan ayat tersebut merupakan sebuah perintah juga, merupakan sebuah kewajiban untuk kita laksanakan. Atau kebalikannya, jika ada suatu ayat yang membicarakan tentang larangan atau teksnya tersebut tentang larangan, maka itu bisa kita takwilkan bahwasanya itu sesuatu yang diharamkan. Misalkan la taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Ini kan merupakan sebuah larangan. Jadi kita bisa takwilkan larangan tersebut dengan keharaman zina. Maknanya mendekati saja tidak boleh, ya, apalagi melaksanakannya. Itu. Ada yang mengatakan tafsir yang ngawuri, agak sedikit ngawur. Jadi yang dilarang adalah mendekati. Yang dilarang adalah mendekati. Jadi kalau melaksanakan nggak ada larangan, nggak apa-apa katanya. Nah, itu adalah tafsir ngawuri. Ada juga larangan wala taqul lahuma uffin. Wahai manusia, wahai umat muslim, janganlah kalian mengatakan atau kepada bapakmu, ibumu. Janganlah mengatakan seperti itu. Nah, tafsir yang benar adalah mengatakan aja salah, apalagi yang lain. Itu lebih dari itu nggak bolehnya. Misalkan membentak, menghardik, apalagi memukul. Tafsir yang sebangsa dengan Al-Ngawuri tadi ya sama. Yang dilarang kan perkataan atau atau apalah di dalam bahasa Indonesia. Tapi selain itu kan boleh, menghardik boleh, membentak juga boleh, ya, menyuruh-nyuruh juga boleh, memukul juga boleh. Nah, itu ada yang mentakwilkan atau mentafsirkan seperti itu. Jadi makanya yang berhak mentafsirkan kalamullah atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah siapa? Adalah Allah sendiri yang mengatakan ayat tersebut, yang mengatakan perkataan tersebut. Sama kayak pejabat misalkan, RT misalkan, mengatakan hari Sabtu kumpul. Hari Sabtu kumpul atau hari Minggu kumpul. Ada orang yang benar gitu ya, benar kumpul di balai warga atau di mana. Ada orang yang agak hari Minggu kumpul sama keluarga di mana? Di puncak. Kata Pak RT kan kumpul yang penting. Ya, entah itu kumpul sama siapa, sama keluarga atau sama siapa ya terserah. Yang penting kan kumpul. Yang berhak menjelaskan kumpul tersebut siapa? Ya Pak RT, karena Pak RT yang orang yang berbicara atau mengeluarkan kalimat tersebut yang berhak. Sama kayak Al-Quran yang berhak menafsirkan atau berhak yang menjelaskan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau di situ belum ada penjelasan atau di Quran tidak ada penjelasan, maka yang berhak menafsirkan berikutnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana hadisnya? Kemudian mana penjelasan dari Rasul apakah pernah menjelaskan ayat tersebut? Nah, kemudian kalau Al-Quran belum ada atau tidak ada, kemudian Rasulullah juga belum menjelaskan atau tidak menjelaskan, maka perkataan sahabat kemudian berra'yi dengan pengetahuan dilihat dari segi bahasa Arabnya bagaimana, dilihat dari asbabun nuzulnya bagaimana, dilihat dari
isyarinya bagaimana dan lain sebagainya. Nah itu pengertian tentang tafsir dan takwil intinya adalah menafsirkan atau menjelaskan atau menyingkap sesuatu yang terkandung di dalam sebuah kata atau sebuah ayat dan terkhusus di dalam sebuah ayat Al-Quran. Nah, sedikit kita akan menyinggung tentang ilmu tafsir ini ya. Ilmu tafsir ini supaya kita sedikit tahu, oh ini. Akan kita bahas, pembahasan selanjutnya adalah tentang metode tafsir atau tata cara ulama itu mentafsirkan sesuai dengan buku atau kitab yang beliau tulis. Yang pertama adalah metode tahlili. Metode tahlili. Nah, ini semoga ingat terus nih. Metode tafsir yang pertama tahlili. Ini kalau ada ujiannya bagus nih. Metode tahlili adalah metode menafsirkan Al-Quran dengan mengurai dan menganalisa ayat-ayat Quran secara berurutan dengan membahas segala makna dan aspek yang terkandung di dalamnya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya buku tafsir, dilihat buku tafsirnya ini apakah cara mentafsirkan tersebut urut dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, An-Nisa, seterusnya sampai An-Nas. Kalau Bapak Ibu punya kitab tafsir, kemudian urutan tafsirnya seperti itu, maka ulama tersebut atau penulisnya menggunakan metode tahlili sesuai dengan urutan-urutan ayat tersebut. Dan penulis tersebut menjelaskan secara rinci makna, kalimat, maksud, analisa dan sebagainya, hukum-hukum, maka itu disebut tafsir tahlili. Biasanya metode tafsir tahlili ini bukunya berjilid-jilid. Ada tafsir Ibnu Katsir, itu ada 4 jilid. Ada tafsir At-Tabari, kalau nggak salah ada cetakan 12 jilid. Banyak gitu. Jadi karena para ulama atau penulis tersebut menulis ayat demi ayat dari awal sampai akhir dan dijelaskan maknanya apa, kemudian maksudnya bagaimana, kemudian hikmahnya apa ayat tersebut, kalau ada asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat itu apa, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh atau metode yang pertama yang dipakai oleh ulama dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi, nanti bisa dipilih kalau Bapak Ibu mau mencoba menulis tentang tafsir, coba pilih yang mana, tahlili kah atau yang lain. Nah, kelebihan tafsir tahlili, salah ketik. Kelebihan tafsir tahlili ada yang pertama, mudah mengetahui munasabah. Munasabah itu apa? Munasabah itu hubungan. Munasabah ayat itu hubungan antar ayat. Apakah ada hubungannya ayat selanjutnya? Apakah ada hubungannya ayat sebelumnya dengan ayat selanjutnya? Nah, itu namanya munasabah. Karena semakin jelas penjelasan tersebut, maka ini munasabahnya ada di ayat ini, atau lanjutan keterangannya ada di ayat ini, misalkan. Contoh di dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, merupakan sebuah hudan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Akhir ayatnya. Kemudian ada pertanyaan, orang bertakwa itu siapa? Orang yang dimaksud takwa itu apa? Nah, Allah langsung menjelaskan, sambung di ayat selanjutnya yang berbunyi apa bunyinya? Ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, jadi orang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman terhadap hal-hal yang gaib, terhadap hal-hal yang tidak nampak, dan melaksanakan sholat. Nah, itu makna munasabah seperti itu. Bisa tahu hubungan antar satu ayat dengan ayat yang lain, itu kita bisa tahu. Kemudian yang kedua, mengandung banyak aspek pengetahuan. Jadi memang Al-Quran itu adalah sumber ilmu, Bapak Ibu ya.
Mau dilihat dari segi bahasa bisa, mau dilihat dari segi historis bisa, mau dilihat dari segi ilmu pengetahuan bisa. Karena banyak sekali ulama-ulama atau peneliti-peneliti yang memang ingin membuktikan kebenaran Al-Quran secara sains atau secara ilmu pengetahuan. Kalau kita kan ada ayat Al-Quran berbicara seperti ini, udah iman gitu aja, iman, udah beriman percaya. Tapi ada ulama atau peneliti yang memang meneliti apakah benar secara ilmu pengetahuan. Nah, misalkan kita percaya bahwasanya Fir'aun itu mati di mana, Bapak Ibu? Mati di mana? Di laut. Udah, Al-Quran mengatakan seperti itu, kita percaya. Tapi ada seorang ulama peneliti yang meneliti tersebut, apakah benar Fir'aun itu mati di laut? Jadi ada sebuah mayat ditemukan di tengah gurun pasir. Gurun pasir dan awet. Nah, tidak busuk. Setelah diteliti, mayat tersebut memiliki kandungan garam yang sangat tinggi. Pertanyaannya, mana ada gitu ya, mayat mati di tengah gurun pasir, kok kadar garamnya sangat tinggi sekali? Mana mungkin? Nah, setelah diteliti bahwasanya itu adalah jasad Fir'aun yang mati di tengah laut. Nah, otomatis kalau mati di tengah laut, ya kadar garamnya tinggi. Nah, sehingga diteliti bahwasanya itu adalah mayat atau jasad Fir'aun yang mati tenggelam di tengah laut. Nah, itu kebenaran Al-Quran. Nanti kebenaran tentang apa? Kebenaran tentang ilmu perbintangan, ilmu tentang gunung. Di dalam Al-Quran, gunung itu berjalan. Gunung itu berjalan. Nah, ini sangat dalam sekali, sangat luas sekali. Ada perbedaan ulama berjalannya gunung itu seperti apa? Apakah berjalan seperti manusia berpindah, ataukah buminya yang berjalan? Seperti itu. Jadi dalam Al-Quran itu gunung berjalan. Kalau kita melihat, mana ada gunung berjalan gitu ya. Kemudian yang kedua, metode yang kedua atau cara yang kedua menafsirkan Al-Quran adalah dengan metode ijmali, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan makna global, makna menyeluruh secara ayat dengan sistematika penulisan menurut susunan ayat-ayat di dalam mushaf. Jadi singkatnya, ijmali itu menafsirkan Al-Quran secara umum, global. Jadi nggak secara detail, terperinci tidak. Contohnya tafsir Jalalain di dalam surat Al-Baqarah ayat yang pertama juga ada alif lam mim, itu langsung ditafsirkan wallahu a'lam bimuradihi. Wallahu a'lam bimuradihi. Allah yang paling tahu maksudnya. Kemudian hadzal kitab ay Al-Quran. Itu aja. Dia jelaskan secara terperinci. Itu biasanya kalau menggunakan tafsir ijmali itu cukup kitabnya 1 jilid saja, 1 jilid atau maksimal 2 jilid, karena menjelaskan ayat ya secara umum saja dijelaskan. Itu contohnya tafsir Jalalain. Ada yang punya kitab tafsir Jalalain? Ada, alhamdulillah. Kelebihan tafsir ijmali praktis, mudah difahami. Kemudian yang kedua bebas Israiliyat. Israiliyat adalah cerita-cerita yang berasal dari Bani Israel. Kalau kita dongeng ya, dongeng atau dalam bahasa Arab itu Israiliyat. Jadi di dalam kitab-kitab tafsir tahlili atau yang besar atau yang banyak itu biasanya terdapat kisah-kisah Israiliyat atau cerita-cerita dari Bani Israel. Ada cerita manusia itu ada yang tingginya 100 km atau 90 km, atau ada nanti cerita tentang macam-macam. Kemudian pertanyaannya, apakah benar Israiliyat tersebut? Nah, cara menentukan adalah nanti Israiliyat itu ada yang dikatakan oleh Nabi, ada yang dikatakan oleh para sahabat.
Nanti dilihat jalurnya, apakah ini jalurnya sahih atau jalurnya benar atau salah gitu ya. Kalau jalurnya benar maka bisa diterima. Itu yang pertama. Yang kedua, Israiliyat tersebut bertentangan enggak sama Al-Quran, bertentangan enggak dengan syariat Islam. Kalau bertentangan berarti bisa dipastikan cerita tersebut bohong atau buatan manusia saja. Orang yang paling tinggi adalah Nabi Adam. Panjangnya berapa? Nabi Adam 60 hasta. Jadi tidak ada orang yang tingginya 100 km atau 90 km melebihi Nabi Adam, tidak ada. Itu Israiliyat. Nanti biasanya kita akan menemukan cerita-cerita yang kelihatannya aneh gitu loh. Jadi kayak cerita-cerita dongeng rakyat atau cerita rakyat atau kisah apa, itu ada di dalam nanti tafsir Al-Quran. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang singkat, padat dan jelas, langsung ke intinya. Nah, itu adalah metode ijmali. Yang ketiga adalah metode muqarin atau perbandingan, yaitu membandingkan antara ayat 1 dan ayat lainnya, dibandingkan secara penafsiran apakah ada persamaan atau adakah perbedaan. Contohnya di surat Ali Imran ayat 126 dan Al-Anfal ayat 10. Secara kalimat kedua ayat tersebut hampir sama. Ada beberapa ayat yang berbeda. Ada kalau nggak salah dua kata yang berbeda. Ali Imran ayat 125, 126 itu bercerita tentang perang Uhud. Dan sedangkan surat Al-Anfal itu bercerita tentang perang Badar. Sama bercerita tentang perangnya, cuma nama perangnya yang berbeda. Yang pertama yang Ali Imran tadi cerita tentang perang Uhud, dan Al-Anfal tadi bercerita tentang perang Badar. Contoh metode muqarin adalah bukunya Imam Qurtubi yang berjudul Al-Jami' li Ahkamil Quran. Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ini kitab tafsir yang berisi tentang hukum-hukum fikih yang ada di dalam Al-Quran. Yang keempat adalah metode maudhu'i atau metode tematik. Ya, para ulama atau penulis menulis ayat tersebut atau menulis di buku tersebut, diambil tema-temanya. Tema ekonomi, ayatnya apa, tafsirnya bagaimana. Tema sosial, ayatnya apa, tafsirnya bagaimana. Ini tema akidah, ayatnya apa, jadi seperti ini. Contoh bukunya adalah Pokok Al-Quran karya Fazlur Rahman dan Wawasan Al-Quran karya orang Indonesia, yaitu Quraisy Shihab. Nah, memang ulama Indonesia ada beberapa yang subhanallah menulis kitab tafsir. Kalau yang masih hidup ya Profesor Quraisy Shihab dengan bukunya Tafsir Al-Misbah, biasanya ada di Metro TV ya, itu masuk TV Metro. Terus Hamka, kemudian Fazlur Rahman, kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani juga punya. Jadi kalau Fazlur Rahman itu kitab tafsir menggunakan bahasa Arab Pegon, tapi bahasa Jawa. Arab Pegon tapi bahasa Jawa. Misalkan di situ alhamdulillah segala puji bagi Allah. Bukan segala puji, tapi bahasa Jawanya segala puji apa? Ditulis menggunakan bahasa Arab, tapi bahasa Arabnya bahasa Arab Pegon. Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani juga orang Banten yang mengarang kitab tafsir. Jadi banyak ulama Nusantara yang mengarang kitab tafsir. Nah, jenis-jenis tafsir itu apa? Yang pertama, tafsir bil ma'thur adalah menafsirkan ayat dengan ayat, menafsirkan ayat dengan hadis yang menjelaskan makna sebagian ayat yang dirasa sulit dipahami oleh sahabat atau tabi'in. Nah, tadi ya, contohnya apa? Tafsir ayat dengan ayat. Tadi yang saya sampaikan surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 3. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian orang yang bertakwa itu siapa?
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang beriman terhadap hal yang gaib dan orang yang mendirikan salat. Itu tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Kemudian tafsir Al-Qur'an dengan hadis. Di dalam ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman itu adalah orang yang tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Nabi, mana ada kita yang iman kita tidak bercampur dengan kezaliman? Mana ada?" gitu. Kemudian Nabi mengatakan bahwasanya zulm di situ atau kezaliman itu adalah syirik besar maksudnya. Jadi orang mukmin itu tidak boleh mencampurkan antara tauhid, keimanan dan kesyirikan. Tapi kalau kezaliman atau dosa-dosa kecil, ya mana kita yang tidak terlepas dari dosa kecil? Pasti kita dikit-dikit terkena. Ya, entah itu ngomongin orang, ya, atau nanti lupa, atau nanti apa. Jadi orang itu pasti punya salah. Nah, itu tafsir yang pertama, tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur ini adalah tafsir yang paling paling relevan ya, yang paling cocok. Karena apa? Karena Al-Qur'an dijelaskan dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an dijelaskan dengan hadis Nabi. Kemudian kenapa harus Nabi Muhammad? Ya jelas karena Nabi Muhammad adalah orang yang paling tahu tentang turunnya ayat tersebut, paling tahu dengan maksud ayat tersebut. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah tafsir bil ra'yi atau tafsir dengan ra'yi itu pikiran atau akal, adalah penafsiran Al-Qur'an dengan ijtihad. Ijtihad itu pendapat ulama, terutama setelah seorang mufasir itu betul-betul mengetahui perihal bahasa Arab, asbabun nuzul, nasikh dan mansukh dan hal-hal yang diperlukan lazimnya seorang mufasir. Jadi ini berbicara tentang syarat mufasir ya. Jadi saya atau teman-teman atau yang lain, saya kira belum mencapai derajat mufasir. Kita hanya membaca kitab tafsir aja ya. Membaca kitab tafsir kemudian kita terjemahkan dan pelajari bersama-sama. Kalau mencapai derajat mufasir sepertinya belum. Karena harus menguasai ilmu Al-Qur'an, harus hafal Al-Qur'an 30 juz, harus menguasai ilmu qiraat, harus menguasai ilmu bahasa Arab, menguasai ilmu hukum Islam, menguasai ilmu Al-Qur'an tentang asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, tentang nasikh dan mansukh, ada ayat yang dihapus dan penggantinya itu apa, ada maki dan madani, macam-macam. Ini syaratnya sangat berat sekali. Contoh dari bentuk atau model tafsir bil ra'yi di dalam surat Al-Alaq ayat 2, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. 'Alaq di sini diberi makna dengan bentuk jamak dari lafaz 'alaqah yang berarti segumpal darah yang kental. Ya, ini ijtihad atau bentuk ilmu dari seorang mufasir menafsirkan alaq itu seperti apa. Mungkin kalau secara letterlock ya, alaq itu adalah sesuatu yang menggantung atau sesuatu yang menempel. Misalkan ini kalung, maknanya adalah alaqah atau sesuatu yang digantung atau sesuatu yang menempel. Jadi manusia itu diciptakan dari alaq, sesuatu yang menempel. Menurut ilmu kedokteran, jadi tidak ada setelah proses penciptaan manusia itu tidak ada yang segumpal darah katanya, kata dalam ilmu kedokteran. Setelah dikonfirmasi dalam ayat tersebut, kok ini menggunakan teksnya atau kalimat tersebut menggunakan alaq, sesuatu yang menempel. Nah benar. Jadi proses reproduksi itu ada semacam daging itu yang menempel di dinding rahim. Itu alaq tersebut. Jadi bukan segumpal darah. Ini kalau kita korelasikan atau kita sambungkan dengan ilmu kedokteran, memang betul alaq adalah sesuatu yang menempel di rahim seorang ibu atau seorang wanita. Subhanallah, ini adalah penjelasan
dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak sekali ilmu-ilmu yang terdapat di dalam Al-Qur'an kalau kita mau pelajarinya. Di situ ada ilmu sosial, ilmu tentang persalinan itu bagaimana, ilmu tentang perbintangan itu bagaimana, ilmu tentang macam-macam. Banyak sekali ilmu yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Tafsir Isy'ari yang ketiga adalah isyarat-isyarat kudus atau dari Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di balik ungkapan-ungkapan Al-Qur'an. Inilah yang akan tercurah ke dalam hati dari limpahan gaib pengetahuan yang dibawa ayat-ayat tersebut. Isy'ari itu apa ya? Kedekatan kita kepada Allah, kedekatan kita terhadap Al-Qur'an itu bisa memunculkan tafsir atau penjelasan dari Al-Qur'an tersebut. Contoh di dalam surah Al-Baqarah, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah, yang artinya sesungguhnya Allah itu menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Nah, menurut tafsir Isy'ari, makna ayat tersebut adalah sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih nafsu hewaniyah, nafsu hewan, hawa nafsu, rakus dan lain sebagainya. Itu tafsir Isy'ari. Contoh dari tafsir Isy'ari dari para sahabat, ketika Rasulullah melaksanakan haji wada, haji terakhir, Rasulullah mengatakan sebuah ayat atau menyampaikan ayat terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Yang artinya pada hari ini telah sempurna agama Islam. Jadi setelah Rasulullah menyampaikan ayat tersebut, menyampaikan bahwasanya agama Islam itu telah sempurna dan telah selesai tugasku, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis terseduh-seduh. Yang lain diam saja. Yang Abu Bakar menangis karena dia merasa ini adalah ayat terakhir yang dibawa Nabi dan Nabi akan berpisah dengan kita. Maka beliau bersedih dan menangis. Yang lain diam saja karena saking dalamnya cinta Abu Bakar kepada Nabi, bisa merasakan itu. Dan benar, itu adalah ayat terakhir yang disampaikan oleh Nabi, dan setahun setelah itu beliau meninggal dunia. Itu adalah tafsir Isy'ari yang bisa dirasakan oleh orang yang sangat dekat dengan Allah dan sangat dekat dengan Al-Qur'an. Intinya tidak menyelisihi syariat-syariat di dalam agama Islam. Nah, selanjutnya kita berkenalan sedikit tentang Al-Qur'an kita. Al-Qur'an itu apa? Secara bahasa, Al-Qur'an adalah dari kata qiraatun atau qara'a yaqra'u yang artinya membaca. Sedangkan Al-Qur'an menurut istilah adalah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, mu'jiz atau mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril, yang tertulis dalam mushaf, yang disampaikan dengan cara mutawatir. Mutawatir artinya adalah runtut, kuat, yang dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas dan menjadi amal ibadah bagi pembacanya. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah dan menjadi amal ibadah bagi pembacanya. Nah, inilah perbedaan antara Al-Qur'an dengan komik, Al-Qur'an dengan novel, Al-Qur'an dengan koran yang kita baca. Ini kalau kita baca cerita atau baca komik nggak dapat pahala. Tapi kalau kita baca Al-Qur'an sedikit banyaknya insya Allah mendapatkan pahala. Itu adalah pengertian Al-Qur'an. Nah, sejarah turunnya Al-Qur'an. Nah, ini penting juga untuk kita ketahui. Sejarah turunnya Al-Qur'an yang pertama pada zaman Nabi Muhammad. Jadi pada zaman Nabi Muhammad, Al-Qur'an itu diturunkan dengan dua cara. Ya, Al-Qur'an diturunkan dengan dua cara. Yang pertama adalah Al-Qur'an diturunkan dari Sidratul Muntaha, dari sisi Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Itu adalah peristiwa di mana terdapat di surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi kalau di dalam di bulan Ramadan
ada sebagian orang yang memperingati nuzulul Quran, peristiwa turunnya Al-Quran, yaitu peristiwa di mana Al-Quran itu turun dari Sidratul Muntaha ke langit dunia secara munajjaman, secara utuh. Itu yang pertama, cara yang pertama. Allah menurunkan Al-Quran dari Sidratul Muntaha, dari Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia secara utuh. Utuh ya. Kemudian cara yang kedua, Al-Quran turun dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW secara terperinci, mufassalah, terperinci sesuai dengan kebutuhan atau asbabun nuzul ayat tersebut. Secara terperinci, 2 ayat, 5 ayat, 10 ayat dan seterusnya. Secara terperinci sesuai dengan kebutuhan atau asbabun nuzul ayat tersebut. Kemudian bentuk Al-Quran di masa Nabi itu seperti apa? Jadi sebagian besar Al-Quran itu tersimpan di pikiran atau dada-dada orang Islam. Tidak ada kita punya sama kayak kita punya Al-Quran di masa Nabi, tidak ada. Jadi semua Al-Quran itu dihafal sebagian besar, sebagian kecil ditulis di suhuf atau ditulis di media-media seperti batu, pelepah kurma, di tulang-tulang, itu pun sedikit sekali. Dan yang paling banyak adalah dihafal oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Karena apa? Karena kebudayaan orang Arab pada saat itu belajar itu dihafal. Jadi orang yang belajar itu menggunakan buku kemudian ditulis, itu menandakan bahwasanya dia lemah. Karena belajar dia harus dihafal. Makanya sebagian sahabat Nabi itu hafal Al-Quran, dan yang ditulis itu cuma sedikit saja. Jadi tidak ada Nabi atau sahabat itu bawa Al-Quran, bawa buku atau mushaf, itu nggak ada. Jadi Al-Quran semua dihafal oleh beliau. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW wafat, digantikan dengan kepemimpinan digantikan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada peristiwa yang mana ketika Abu Bakar mengirim utusan atau mengirim para hufadzul Quran, orang yang bisa membacakan Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran, itu dikirim untuk belajar mengajari orang Yahudi, ternyata dibunuh semuanya. Dibunuh semuanya orang yang hafal Al-Quran. Kemudian timbul kekhawatiran, waduh, kalau orang yang hafal Al-Quran itu mati, meninggal, kemudian Al-Quran ini akan hilang pada masa Abu Bakar. Kemudian Umar radhiyallahu anhu usul kepada Abu Bakar, wahai khalifah, bagaimana kalau Al-Quran ini kita kumpulkan saja, kita tulis, kita kumpulkan, kita tulis, kita kumpulkan, kita buat buku, kita bukukan, kita rangkum gitu ya. Kata Abu Bakar, aku nggak berani, aku nggak mau melaksanakan perbuatan yang Rasulullah nggak dilaksanakan. Rasulullah nggak melaksanakan, aku nggak berani, takut dosa. Kemudian setelah diyakinkan bahwa ini adalah khair, perbuatan baik dan maslahatnya lebih besar, maka di zaman Abu Bakar orang yang hafal Quran menuliskan hafalan tersebut di dalam sebuah media, ditulis semua hafalan tersebut. Nah, sehingga jadilah suhuf atau mushaf dalam bentuk sebuah cetakan. Kemudian setelah zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal, kemudian selanjutnya kepemimpinan diambil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau masih melanjutkan tugas yang diemban oleh sahabat Abu Bakar, dan di masa Umar radhiyallahu anhu fokus kepada pengajaran. Al-Quran itu diajarkan di sini, diajarkan ke sana dan di sini. Karena pada zaman Umar radhiyallahu anhu wilayah Islam itu semakin besar, semakin luas wilayah umat Islam. Secara singkat saja ya. Kemudian pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, karena kekuasaan Islam itu semakin luas, mencakup negeri Eropa, negeri Persia dan lain sebagainya, otomatis orang yang memeluk Islam itu bukan hanya orang Arab saja, bukan hanya orang Arab saja, ada orang Eropa, ada orang Persia dan lain sebagainya.
Di situ ada kasus atau peristiwa orang salah baca. Harusnya dibaca fathah, dia dibaca dhammah, salah baca. Kemudian peristiwa tersebut atau kasus tersebut dilaporkan kepada Khalifah Utsman, dan Utsman menarik semua mushaf-mushaf yang ada di tangan-tangan orang muslim, ditarik semua dari peredaran, dicetak, ditulis menggunakan rasm atau tulisan pada zaman Utsman. Jadi tulisannya sama, layoutnya sama, tata letaknya sama, harokatnya sama, sehingga orang muslim yang non Arab itu bisa baca. Yang non Arab bisa baca. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyuruh seorang ulama yang bernama Abu Aswad Ad-Du'ali untuk meletakkan harokat. Ini kalau dibaca fa dikasih harokat fathah, kalau dibaca fi dikasih harokat kasroh, kalau dibaca fu dikasih harokat dhammah, kalau inna kasih tasdid, kalau panjang dikasih syakal mad dan sebagainya. Jadi pada zaman Nabi, pada zaman Abu Bakar, pada zaman Umar, pada zaman Utsman di awal-awal, Al-Quran itu tidak berharokat dan tidak bertitik. Tidak ada harokatnya, tidak ada titiknya. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim, ya baknya itu nggak ada titik bawah. Kemudian ya-nya juga nggak ada titik dua, nggak ada fathah, nggak ada kasroh, nggak ada dhammah, kosongan, gundul beneran ya, gundul beneran. Makanya orang di luar Arab atau non Arab tuh nggak bisa baca. Ini dibaca fa atau fi atau fu. Makanya Utsman radhiyallahu anhu menyuruh Abu Aswad Ad-Du'ali untuk memberikan tanda baca atau syakal. Nah, itulah sedikit sejarah Al-Quran dari zaman Nabi sampai alhamdulillah kita sudah ada harokatnya, ada titiknya, ada warnanya lagi ya. Kalau dibaca idhar itu diwarnai apa? Kalau dibaca ikhfa itu diwarna apa? Nah, saya kira cukup ya. Ini adalah sedikit perbedaan antara Al-Quran, hadis, dan hadis qudsi. Hadis itu sumbernya dari Nabi, Al-Quran sumbernya dari Allah, dan hadis qudsi itu maknanya dari Allah, tapi lafadznya itu dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.666 atau 6.398 ayat, 74.000 kalimat, 325.000 huruf. Surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq 1-5, dan yang terakhir adalah surat Al-Maidah ayat 3. Nah, sekian mungkin sedikit perkenalan atau pengantar tentang ilmu tafsir. Semoga ini menjadikan khazanah ilmu bagi kita, supaya kita lebih cinta terhadap Al-Quran, lebih ingin memahami lagi apa isi di dalam Al-Quran. Yang intinya Al-Quran itu mau kita baca, kita hafal, kita dekat dengan Al-Quran, insya Allah hidup kita barokah. Insya Allah hidup kita barokah. Nah, mungkin ada pertanyaan 5 menit atau 7 menit. Ada satu atau dua pertanyaan, silakan. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa ya PR. Ya, monggo silakan dari penjelasan yang saya sajikan tadi atau dari yang lain, mungkin ada pertanyaan kaitannya dengan tafsir atau yang lain. Paham ya? Paham. Kalau ada yang minta filenya ya silakan. Filenya di copy, kalau dia bahas silakan. Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan hamdalah dan wafadul majelis. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.